Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami akan menerangkan gambaran umum fisika layar OSI yang disusun dalam tim Samsul Ma'arif, Tumiar Simamora, dan Meika Erpak Pahan. Sebelum kita masuk ke lapisan layar OSI, di mana kami akan membahas fisika layar, kita harus tahu apa itu OSI. OSI atau Open System Interconnection diciptakan oleh International Standardization for Organization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Lapisan layar OSI. Lapisan layar OSI terdiri dari 7 bagian, yaitu Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, dan Physical. Dari ketujuh tersebut, mereka dibagi atas 2 kelompok, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatian adalah lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Fisika. Fisika layer atau lapisan fisik merupakan lapisan dasar dari semua jaringan dalam model referensi OSI, di mana lapisan ini berfungsi untuk mentransmisikan sinyal data analog maupun digital. Bagian-bagian fisikal. Fisikal memiliki beberapa bagian, yaitu sinyal data, media transmisi, jenis transmisi, dan metode transmisi. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu sinyal data. Sinyal data merupakan proses komunikasi data yang hendak ditransmisikan akan diberi kode terlebih dahulu dalam bentuk sinyal analog dan digital. Sinyal data terbagi dalam 2 sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Analog. Analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang berkelanjutan, tidak ada perubahan secara tiba-tiba serta mempunyai besaran, yaitu amplitudo dan frekuensi. Sinyal analog memiliki 3 macam jaringan, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Amplitudo menggunakan sinyal analog untuk membedakan 2 keadaan sinyal digital. Frekuensi menggunakan frekuensi sinyal analog untuk membedakan 2 keadaan sinyal digital. Fase. Cara ini merupakan cara yang paling baik, namun cara ini menggunakan sistem yang sangat sulit. Digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan secara tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital memiliki standar jaringan, yaitu level tegangan, identifikasi bit, sinkronisasi bit, dan jenis sinyal. Media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi dibagi antara 2, yaitu transmisi guided dan transmisi unguided. Transmisi guided media menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik, meliputi twisted cable, coaxial cable, fiber optic cable. Transmisi unguided. Media unguided mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contoh sederhana adalah gelombang radio seperti microwave, wireless,
mobile, dan lain sebagainya. Transmisi unguided menghasilkan beberapa jaringan, yaitu gelombang mikroterestrial, gelombang mikrosatelit, radio broadcast, dan inframerah. Jenis transmisi. Jenis transmisi terbagi atas dua, yaitu transmisi paralel dan transmisi serial. Transmisi paralel. Pada metode transmisi ini, semua bit dari karakter yang diwakili oleh suatu kode ditransmisikan secara serentak, satu karakter setiap saat. Transmisi serial. Mode transmisi serial merupakan mode transmisi yang umum dipergunakan pada mode ini. Masing-masing bit dari satu karakter dikirim secara beruntun. Metode transmisi. Metode transmisi terbagi atas dua metode, yaitu baseband dan broadband. Baseband. Pada metode ini, data berupa sinyal digital langsung dikirim melalui media transmisi satu channel seperti kabel tanpa melalui perubahan apapun. Dengan cara ini, pengiriman data dan tergantung pada jarak transmisi dan kualitas media yang digunakan. Broadband. Broadband digunakan untuk mentransmisikan sinyal analog. Apabila data dalam bentuk sinyal digital, maka harus dimanipulasi menjadi sinyal analog. Media yang digunakan berupa kabel koaksial. Broadband menggunakan media frekuensi radio atau satelit. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan gambaran umum dari bagian layar, yaitu physical layer.